Konvoi kendaraan militer tertangkap kamera sedang dalam perjalanan ke arah Moskow pada Sabtu 24 Juni 2023. Presiden Vladimir Putin pun dikabarkan kabur dari Moskow di tengah serbuan tersebut. Namun dikabarkan terbaru menyebut bahwa pemimpin Wagner Group Yevgeny Prigozhin menarik pasukan dari Moskow. Prigozhin dilaporkan sepakat untuk pergi dari Rusia dan pemerintah tak akan menuntut dia dan pasukan Wagner Group. Bos Wagner Group Yevgeny Prigozhin terlihat meninggalkan Rostov-on dan pada Sabtu 26 Juni 2023. Dia bersama rombongan pasukan memutuskan kembali ke markas mereka setelah batal menyerbu Moskow. Sebelumnya, Wagner Group sukses menguasai Rostov dan berniat untuk menyerbu Moskow. Serbuan dilakukan setelah pemerintah Rusia berniat untuk membubarkan pasukan tentara bayaran itu. Presiden Vladimir Putin pun dikabarkan kabur dari Moskow di tengah serbuan tersebut. Namun, rencana serbuan batal setelah Prigozhin tak mau ada pertumpahan darah dengan Rusia. Dia pun sepakat untuk meninggalkan Rusia dan pemerintah setuju untuk tidak menuntut pasukan Wagner. Adapun rekaman suara yang diambil oleh bos Yevgeny Prigozhin. На марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно. Sebelum lanjut, sahabat Wikipedia Channel boleh subscribe, like, comment, share, dan follow. Wikipedia, perusahaan militer swasta Wagner adalah sebuah organisasi paramiliter Rusia. Kelompok ini digambarkan sebagai perusahaan militer swasta PMC jaringan tentara bayaran atau tentara swasta di de facto Presiden Rusia Vladimir Putin. Kelompok ini beroperasi di luar hukum di Rusia, di mana perusahaan militer swasta secara resmi dilarang di negara itu karena beroperasi untuk mendukung kepentingan Rusia, disuplai oleh Kementerian Pertahanan Rusia MOD dan menggunakan instalasi MOD. Untuk pelatihan grup Wagner dikatakan sebagai unit de facto dari MOD atau Badan Intelijen Militer Rusia GRU. Meskipun grup Wagner sendiri tidak digerakkan secara ideologis, berbagai elemen Wagner telah dikaitkan dengan neonazisme dan ekstremisme sayap kanan. Lanjut, kelompok ini menjadi terkenal selama perang Donbas di Ukraina, di mana mereka membantu pasukan separatis pro-Rusia dari Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Kontraktornya dilaporkan telah ikut ambil bagian dalam berbagai konflik di seluruh dunia, termasuk perang saudara di Suriah, Libya, Republik Afrika Tengah, dan Mali. Seringkali membela pihak pasukan yang bersekutu dengan pemerintah Rusia. Grup Wagner dituduh telah melakukan kejahatan perang di daerah tempat mereka dikerahkan, seperti memperkosa dan merampok warga sipil, serta menyiksa para terduga desertir. Wagner Group memainkan peran penting dalam invasi Rusia ke Ukraina, seperti membunuh para petinggi Ukraina dan merekrut narapidana ke pertempuran garis depan. Pada bulan Desember 2022, Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Komunikasi Strategis, John Kirby, mengklaim Wagner memiliki 50.000 pasukan di Ukraina, termasuk 10.000 kontraktor dan 40.000 narapidana lainnya. Menyebutkan jumlah tahanan yang direkrut lebih dari 20.000, dengan total keseluruhan
PMC di Ukraina diperkirakan 20.000 pada tahun 2023. Rusia memberikan status veteran perang kepada kontraktor Wagner yang ikut serta dalam invasi pada tanggal 20 Juni 2023. Prigozhin melancarkan pemberontakan melawan kepemimpinan Rusia setelah menuduh pasukan Rusia menyerang anak buahnya. Unit-unit Wagner ditarik dari Ukraina dan dikerahkan ke Rostov-na-Donu di Rusia. Wagner Group pada awal tahun 2016, Wagner memiliki 1.000 karyawan, kemudian naik menjadi 5.000 pada Agustus 2017 dan 6.000 pada Desember 2017. Organisasi tersebut dikatakan terdaftar di Argentina serta memiliki kantor di Saint Petersburg dan Hong Kong. Pada awal Oktober 2017, SBU mengatakan bahwa pendanaan Wagner pada tahun 2017 meningkat sebesar 185 juta rubel atau 3,1 juta dolar, dan sekitar 40 warga negara Ukraina bekerja untuk Wagner, dengan 95% sisanya adalah warga negara Rusia. 1 orang Ukraina tewas di Suriah pada Maret 2016 dan 3 orang dilaporkan secara keseluruhan tewas pada musim semi itu. Banyak juga orang Armenia, Kazakh, dan Moldova yang bekerja untuk Wagner, menyusul penyebaran kontraktornya antara 2017 dan 2019 ke Sudan, Afrika Tengah, Madagaskar, Libya, dan Mozambik. Grup Wagner memiliki kantor di 20 negara Afrika, termasuk Eswatini, Lesotho, dan Botswana pada akhir 2019. Eric Prince, pendiri perusahaan militer swasta Blackwater, berupaya memberikan layanan militer kepada grup Wagner dalam operasinya di Libya dan Mozambik. Menurut The Intercept, pada Maret 2021, PMC Wagner dilaporkan juga dikerahkan di Zimbabwe, Angola, Guinea-Bissau, dan kemungkinan Republik Demokratik Kongo. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022, per 3 Maret menurut The Times, Zelensky selamat dari 3 upaya pembunuhan, 2 diantaranya diduga diatur oleh grup Wagner. Pada akhir Maret diperkirakan bahwa jumlah PMC Wagner di Ukraina akan menjadi 3 kali lipat dari sekitar 300 pada awal invasi menjadi sekitar 1.000, dan mereka akan difokuskan pada wilayah Donbas di timur Ukraina. PMC Wagner ikut andil dalam pertempuran Popasna, penaklukan Svitlodarsk, pertempuran Sievierodonetsk, dan pertempuran Lysychansk. Sejak awal Juli, Wagner mulai merekrut para narapidana di penjara-penjara Rusia untuk berpartisipasi dalam invasi ke Ukraina. Pada narapidana ditawari 100.000 atau 200.000 rubel dan amnesti selama 6 bulan. Layanan sukarela atau 5 juta rubel untuk kerabat mereka jika mereka gugur atau meninggal. Pada pertengahan Januari 2023, grup Wagner merebut kota pertambangan garam Solidar. Selama pertempuran, Wagner dilaporkan mengepung pasukan Ukraina di pusat kota. Beberapa hari kemudian, Wagner merebut Klishchiivka di selatan Bakhmut. Setelah itu terus maju ke barat pemukiman. Pada pertengahan Februari 2023, Amerika Serikat memperkirakan bahwa jumlah korban PMC Wagner dalam invasi tersebut berjumlah 30.000 orang, di mana sekitar 9.000 tewas. Amerika Serikat memperkirakan bahwa setengah dari kematian itu terjadi sejak pertengahan Desember, dengan 90% pasukan Wagner yang tewas sejak Desember adalah narapidana. Вагнер рулит! Николаев Канасов, парни! Demikianlah sahabat Wikipedia Channel. Jika kalian suka dengan ulasan dan artikel dan rangkuman ini di Wikipedia Channel, jangan lupa subscribe, like, comment, dan follow. Sampai berjumpa kembali di Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa.